Belum sempat istirahat, baru mendarat di Jepang skuad timnas Indonesia. Langsung tancap gas gelar latihan malam hari jelang laga hidup mati. Lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi yang bikin heboh, bukan cuma semangat pemain, melainkan sosok misterius yang tiba-tiba muncul di tengah latihan dan bikin netizen heboh. Siapa dia? Simak momen penuh kejutan yang bikin Jepang sampai kirim pengintai ke lapangan latihan Garuda. Di balik euforia kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Cina, ternyata Tom Hei menyimpan satu kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti usai laga? Ekspresi wajahnya tak bisa bohong, ada hal yang mengganjal meski Garuda berjaya. Ungkapan jujur Tom ini bikin publik terdiam. Wajib simak cerita lengkapnya dalam laporan eksklusif ini. Dihantam badai cedera dua pilar utama di lini belakang, timnas Jepang terancam goyah. Tapi kiper muda sensasional Zion Suzuki malah kirim peringatan keras. Ogah dipermalukan di kandang sendiri oleh timnas Indonesia. Apa jurus rahasia Jepang hadapi ledakan Garuda? Simak selengkapnya aksi mengerikan Jepang dan keyakinan Suzuki jelang duel hidup mati di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Sambutan tak terduga, ratusan supporter tiba-tiba serbu timnas Indonesia di bandara Jepang Patrick Kluivert. Sampai dikepung warga lokal. Ada apa di balik antusiasme gila publik negeri Sakura jelang laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026? Suasana bandara mendadak riuh, teriakan Indonesia menggema. Kluivert sampai tak berkedip. Saksikan detik-detik menegangkan penyambutan ini yang bikin merinding. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Belum sempat istirahat, baru mendarat di Jepang skuad timnas Indonesia. Langsung tancap gas gelar latihan malam hari jelang laga hidup mati. Lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi yang bikin heboh, bukan cuma semangat pemain, melainkan sosok misterius yang tiba-tiba muncul di tengah latihan dan bikin netizen heboh. Siapa dia? Simak momen penuh kejutan yang bikin Jepang sampai kirim pengintai ke lapangan latihan Garuda. Tidak ada kata lelah bagi skuad Garuda. Baru saja mendarat di Jepang untuk menjalani laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Ronde 3 grup C. Kemungkinan skuad timnas Indonesia langsung menggeber latihan tanpa menunggu waktu lama. Di tengah suhu sejuk Tokyo dan jadwal padat, para pemain asuhan Patrick Kluivert menunjukkan semangat juang luar biasa. Namun, bukan hanya intensitas latihan yang jadi sorotan, bisa saja kehadiran sosok misterius dan mengejutkan yang dinanti-nanti fans Garuda hadir di lapangan yang membuat media Jepang dan Indonesia geger. Skuad Garuda tiba di Bandara Internasional Narita, Tokyo, pada Sabtu sore waktu setempat setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta. Alih-alih beristirahat penuh, mereka langsung menuju venue latihan di salah satu fasilitas elit Jepang, Ajinomoto Field, Nishigaoka. Hanya beristirahat singkat di hotel, para pemain turun ke lapangan pada sore harinya dengan semangat membara. Latihan dibuka dengan sesi ringan pemulihan otot, namun perlahan tempo meningkat. Beberapa pemain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Tom Hei menunjukkan kebugaran yang prima. Bahkan Kapten tim Jay Idzes terlihat memimpin rekan-rekannya dengan energi penuh, meski baru beberapa jam menginjakkan kaki di negeri Sakura. Namun, perhatian media dan publik tiba-tiba teralih saat sebuah mobil hitam memasuki area latihan. Dari mobil itu keluar sosok pria tinggi besar hitam dan gondrong yang mungkin akan langsung disambut oleh pelatih Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mungkin turut hadir memantau latihan. Apabila benar, ternyata sosok mengejutkan yang diinginkan datang latihan oleh fans Garuda itu adalah Jairo Riedewald, gelandang bertahan keturunan yang beberapa bulan terakhir ini dikabarkan akan dinaturalisasi PSSI.
Mungkin kehadirannya yang tiba-tiba di Tokyo mengundang spekulasi besar. Apakah Jairo dalam waktu dekat akan dinaturalisasi PSSI untuk persiapan menuju ronde keempat, ataukah dia hanya datang sebagai bentuk dukungan moral? Ketika dimintai komentar, mungkin Jairo hanya tersenyum dan berkata singkat kepada media, "Saya kesini untuk Indonesia. Apapun yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan. Laga melawan Jepang adalah final buat kita. Walaupun saya belum resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia apabila benar." Pernyataan itu cukup membuat media Jepang terkejut. Apalagi, bisa saja Jairo tampak mengenakan perlengkapan latihan dan ikut berlari kecil di pinggir lapangan, memberi isyarat bahwa peluang dirinya bermain untuk Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Pelatih Patrick Kluivert dalam konferensi pers menyatakan bahwa mental pemain saat ini sangat siap untuk menghadapi Jepang, meski lawan kali ini adalah raksasa Asia dan unggulan grup. "Kami tidak punya waktu untuk santai. Setiap menit berharga. Kami tahu kekuatan Jepang, tapi kami juga tahu kekuatan hati kami. Anak-anak siap bertarung sampai peluit akhir," tegas pelatih asal Belanda itu. Laga melawan Jepang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 di Suita Stadium. Pertandingan ini krusial bagi Indonesia. Kemenangan atau hasil imbang bisa mengantar mereka ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola nasional. Antusiasme pun membuncah di kalangan diaspora Indonesia di Jepang. Tiket penonton untuk Tribun Indonesia dikabarkan hampir habis hanya dalam waktu 48 jam. Dukungan dari luar lapangan pun dipastikan akan bergemuruh, memberikan tambahan tenaga bagi para pejuang Garuda. Satu hal yang pasti, lelah bukan alasan. Perjalanan panjang bukan penghalang. Di tengah ketatnya persaingan dan tekanan, semangat timnas Indonesia terus menyala. Dan dengan kejutan seperti kemunculan Jairo Riedewald, siapa tahu keajaiban lain menanti di Suita Stadion? Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar dengan kemunculannya Jairo Riedewald di sesi latihan timnas Indonesia, apakah kalian setuju Jairo dinaturalisasi untuk persiapan ronde keempat? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di balik euforia kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Cina, ternyata Tom Hei menyimpan satu kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti usai laga? Ekspresi wajahnya tak bisa bohong, ada hal yang mengganjal meski Garuda berjaya. Ungkapan jujur Tom ini bikin publik terdiam. Wajib simak cerita lengkapnya dalam laporan eksklusif ini. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda sukses menutup laga dengan skor 1-0. Satu gol tercipta lewat penalti oleh Romeni jelang akhir babak pertama. Hasil ini sekaligus membuat Indonesia mengunci satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hei, menjelaskan bahwa hasil ini cukup positif. Semua pemain datang dengan ambisi tinggi untuk mengalahkan Cina. Ini sekaligus jadi misi balas dendam setelah mereka tumbang dengan skor 2-1 di pertemuan pertama lalu. Tentunya, hasil ini membuat mereka semakin dekat ke Piala Dunia. Sudah lolos kualifikasi untuk babak selanjutnya, kata Tom Hei dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Hei Way. Pemain berusia 30 tahun ini menambahkan awalnya mereka berjuang untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Syaratnya Indonesia harus bisa merebut posisi Australia di posisi kedua. Namun, target ini gagal karena Socceroos sukses mengalahkan Jepang dengan skor 0-1. Hasil ini membuat posisi mereka tidak akan bisa dikejar lagi oleh Indonesia. Dia menyadari bahwa skuad Garuda sudah berjuang keras untuk bisa mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Sayangnya kita berusaha untuk berjuang merebut tempat kedua. Tapi pada akhirnya, tidak mungkin lagi. Saya rasa kita bisa bangga dan senang bahwa kita bisa lolos ke putaran keempat. Kami masih memiliki semuanya untuk dimainkan, ujarnya.
Haye menambahkan, saat ini skuad Garuda akan fokus menatap laga terakhir melawan Jepang. Pertandingan yang akan digelar pada 10 Juni mendatang memang tidak berpengaruh besar untuk kedua tim. Di laga tersebut, timnas akan datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Laga ini akan jadi sarana untuk mengukur sejauh mana kekuatan timnas saat ini. Saya fokus untuk pertandingan selanjutnya melawan Jepang, ujarnya. Dihantam badai cedera dua pilar utama di lini belakang, timnas Jepang terancam goyah. Tapi kiper muda sensasional Zion Suzuki malah kirim peringatan keras. Ogah dipermalukan di kandang sendiri oleh timnas Indonesia. Apa jurus rahasia Jepang hadapi ledakan Garuda? Simak selengkapnya aksi mengerikan Jepang dan keyakinan Suzuki jelang duel hidup mati di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper utama Jepang, Zion Suzuki, menegaskan tak ingin melihat samurai biru kembali menelan kekalahan. Untuk itu, dia siap mengambil peran seusai tim kehilangan dua bek andalan jelang melawan timnas Indonesia. Jepang akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Suita City Football Stadium, Selasa, 10 Juni 2025. Pertandingan ini sebenarnya tak memiliki dampak besar buat kedua tim. Pasalnya, Jepang telah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena sudah dipastikan menjadi juara grup dengan 20 poin. Sementara itu, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan China 1-0. Situasi ini membuat timnas Indonesia yang berada di peringkat 4 klasemen dengan mengemas 12 poin, tak bisa dikejar lagi oleh Bahrain serta China. Pasalnya, Bahrain dan China yang berada di dua posisi terbawah hanya memiliki 6 poin. Walaupun Jepang dan timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos dengan target mereka masing-masing, tim tuan rumah tak ingin menutup pertandingan dengan kekalahan. Begitu juga skuad Garuda. Kiper utama Jepang, Zion Suzuki, bahkan menegaskan tak ingin melihat samurai biru kembali menelan kekalahan. Pada pertandingan sebelumnya, Jepang dipaksa takluk 0-1 dari Australia dalam laga ke-9 Grup C pada 5 Juni lalu. Menurut Suzuki, meski Jepang sudah lolos, hal ini bukan menjadi alasan buat mereka lengah. Dalam laga melawan Australia, Suzuki yang dikenal sebagai penjaga gawang utama memang duduk di bangku cadangan karena posisinya diberikan kepada Koseitani. Setelah melihat kekalahan tersebut, kiper Parma itu mengatakan bahwa kelemahan dalam laga sebelumnya adalah tim tidak fokus hingga akhir pertandingan. Untuk itu, agar tim tak menelan kekalahan lagi dalam laga melawan timnas Indonesia, Suzuki mengaku siap tampil dalam laga terakhir ini apabila diberi kepercayaan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Dia menekankan bakal berjuang dengan maksimal agar Jepang bisa menuntaskan putaran ketiga dengan meraih hasil maksimal. Saya akan bersiap jika dipercaya bermain, tetapi apapun peran saya akan berjuang keras untuk tim, ujar Zion Suzuki sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Jepang Soccer King Minggu 8 Juni 2025. Situasi Jepang saat ini sedikit lebih rumit jelang menghadapi tim merah putih. Pasalnya, dua pemain andalan Jepang yakni Kiko Machida dan Tsuyoshi Watanabe dipastikan harus absen karena cedera. Situasi ini membuat Jepang akan mengandalkan pemain-pemain yang minim pengalaman di level senior seusai dua bek andalan mereka cedera. Bikin takjub, Emil Audero akhirnya curhat terbuka setelah debut resmi bersama timnas Indonesia. Suasana GBK bikin lutut gemetar, sorakan 80.000 supporter menggema. Kiper keturunan Italia, ini akui tak kuasa tahan emosi. Saya menangis dalam hati, ungkap perasaannya yang sebenarnya. Saksikan
Momen penuh haru dan cerita jujur sang penjaga gawang yang kini resmi jadi tembok terakhir Garuda. Emil Audero akhirnya bisa merasakan debut di Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi saat Timnas Indonesia bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Emil tampil solid sebagai kiper dan sukses menjaga gawangnya bebas dari kebobolan dan membawa kemenangan 1-0 di laga tersebut. Kondisi ini membuat persaingan di sektor penjaga gawang semakin sengit, karena sebelumnya ada Maarten Paes yang jadi andalan. Selain itu ada Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang sempat mendapatkan tempat utama di timnas. Emil Audero menjelaskan bahwa ini adalah momen spesial. Menurutnya, suasana di lapangan benar-benar luar biasa dan ini sulit dilupakan. Sebelumnya, dia mendapatkan panggilan pada bulan Maret lalu, tapi belum mendapatkan kesempatan debut. Akhirnya dia bisa memberikan kontribusi terbaik saat melawan Cina. Perasaan yang luar biasa, tulis Emil Audero di Instagram pribadinya. Kiper Como 1907 ini melanjutkan, hadirnya puluhan ribu supporter memberikan magis tersendiri. Apalagi mereka juga mempersembahkan koreografi dengan spanduk besar untuk memberikan semangat. Ini membuat penantiannya selama ini akhirnya bisa terbayar dengan pengalaman yang luar biasa. Kemenangan ini juga penting untuk menjaga misi skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih kepada semua penggemar yang telah mendukung kami. Atmosfer yang luar biasa sekali lagi. Kami terus bermimpi, ujarnya. Emil menambahkan bahwa semua pemain sudah bekerja keras di laga ini. Mereka berjuang agar gawang Indonesia tidak bisa dibobol oleh Cina. Tentu, ini adalah kerja sama tim dan dia memberikan apresiasi kepada semua pemain yang sudah berjuang. Selanjutnya, mereka akan bertandang ke markas Jepang untuk laga yang akan digelar 10 Juni mendatang. Terima kasih juga kepada semua rekan setim saya yang telah membuat debut saya begitu istimewa. Kemenangan dan tidak kebobolan, ujarnya. Momen menggetarkan hati bisa saja terjadi saat Timnas Indonesia mendarat di Bandara Internasional Narita, Jepang, Sabtu sore waktu setempat. Ratusan bahkan ribuan supporter Jepang bisa saja terlihat memadati area kedatangan, bukan hanya untuk menyambut tim nasional mereka sendiri, tapi justru memberikan sambutan luar biasa bagi skuad Garuda yang datang menjelang laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Kemungkinan atmosfer bandara seketika berubah menjadi lautan sorak-sorai dan tepuk tangan. Bendera merah putih berkibar berdampingan dengan atribut supporter lokal Jepang. Bahkan terdengar yel-yel penyemangat dalam bahasa Indonesia seperti Garuda di dadaku dan Indonesia bisa yang dilantunkan dengan fasih oleh para pendukung Jepang. Tak sedikit yang membawa poster bertuliskan "Selamat datang Indonesia" dan "Asia's Rising King". Kehadiran pemain-pemain andalan seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Maarten Paes menjadi magnet tersendiri. Sorotan kamera langsung tertuju pada wajah-wajah para penggawa Garuda yang tampak terharu dan tak menyangka akan disambut semeriah itu. Beberapa pemain bahkan menghentikan langkah mereka untuk memberikan salam dan berfoto bersama para penggemar. Pelatih kepala Patrick Kluivert mendapat tepuk tangan panjang dari para fans. Banyak supporter Jepang yang mengenal sepak terjang Patrick sejak masa kepelatihannya di Asia Timur. Kami bangga dengan Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia. Permainan mereka sangat menghibur dan penuh semangat. Mereka layak disebut Raja Baru Asia, ujar Hiroshi, salah satu supporter asal Osaka yang sengaja datang ke Tokyo demi melihat langsung kedatangan tim Indonesia. Sambutan yang begitu meriah ini tidak lepas dari performa menanjak Timnas Indonesia selama fase kualifikasi. Anak-anak asuh Patrick Kluivert berhasil mencuri perhatian dunia Asia dengan permainan atraktif dan mental baja. Bahkan sukses mengalahkan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan menahan imbang Australia di kandang sendiri. Laga melawan Jepang nanti memang bukan menjadi laga penentuan.
Dikarenakan timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde 4. Jika Indonesia mampu mencuri poin di laga ini, peringkat FIFA Timnas Indonesia akan naik drastis dan mengukir sejarah baru karena bisa mengalahkan raksasa Asia. Meski di atas kertas Jepang adalah unggulan utama di grup C, semangat juang Garuda dan dukungan dari publik, termasuk yang tak disangka-sangka datang dari negeri Sakura sendiri, menjadi modal emosional yang tak ternilai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang turut menyertai rombongan timnas, mengungkapkan rasa bangganya atas sambutan ini. Ini bukti bahwa perjuangan para pemain kita tidak hanya diapresiasi di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kita datang ke Jepang bukan sebagai tim kecil, tapi sebagai wakil Asia Tenggara yang dihormati. Begitu kira-kira kata Erick. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakukan sesi latihan tertutup malam ini di Suita Stadium, sebelum menjalani laga pamungkas melawan Jepang 2 hari mendatang. Laga tersebut bukan hanya menjadi pertarungan teknis di atas lapangan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan dan harga diri sepak bola Indonesia di kancah Asia. Dengan semangat tinggi dan dukungan yang merentang lintas negara, Garuda tak lagi datang sebagai tim yang dipandang sebelah mata. Mereka datang bak Raja Asia yang siap menaklukkan tantangan terakhir demi mengibarkan merah putih di panggung dunia. Bagaimana guys menurut kalian dengan sambutan heboh dan meriah fans Jepang kepada Timnas Indonesia? Coba ucapkan terima kasih kepada fans Jepang pada komentar di bawah ini ya. Stadion gemuruh tanpa henti. Pelatih Cina tak bisa sembunyikan kekaguman usai ditaklukkan Timnas Indonesia di GBK. 80.000 supporter bikin mental pemain Cina drop. Sejak menit pertama atmosfernya diakui lebih gila dari final Piala Asia. Apa yang sebenarnya dikatakan sang pelatih di depan media? Ungkapan jujurnya viral dan bikin netizen heboh. Saksikan momen penuh emosi yang terjadi di tengah sorakan Garuda di dadaku ini. Pelatih Cina Branko Ivankovic mengakui bahwa supporter Timnas Indonesia gila seusai mereka menelan kekalahan. Cina dihajar Timnas Indonesia dalam laga ke-9 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Ini dimenangkan skuad Garuda 1-0. Cina kalah melalui gol tunggal yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-45 melalui tendangan penalti. Hasil ini membuat Cina harus mengubur mimpinya tampil di Piala Dunia 2026 karena mereka dipastikan tersingkir. Cina saat ini dipastikan mengemas 6 poin dan masih terjebak di posisi juru kunci. Kekalahan dari Timnas Indonesia di SUGBK memastikan mereka tak akan mampu mengejar defisit poin dari tim lain. Untuk itu, mereka dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah kalah dari Timnas Indonesia, Branko Ivankovic pun mengaku bahwa melawan skuad Garuda tak mudah. Apalagi teror supporter Timnas Indonesia yang hadir di SUGBK memang luar biasa. Pelatih asal Kroasia itu menyebut bahwa supporter Timnas Indonesia gila. Pasalnya, mereka terus memberikan tekanan kepada para pemain Cina, sehingga atmosfer pertandingan terasa menegangkan. Untuk itu, ia menyebut bahwa supporter Timnas Indonesia luar biasa gila. Kami sudah tahu bahwa stadion tuan rumah fansnya luar biasa gila, ujar Branko Ivankovic kepada awak media, termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta. Jay Idzes tak bisa menahan haru. GBK bergemuruh setelah Timnas Indonesia taklukkan Cina. 80.000 supporter berdiri serentak. Bek andalan Garuda ini akui tak pernah alami atmosfer sekuat ini sepanjang kariernya. Ucapkan terima kasih mendalam hingga jadi trending di media internasional. Apa yang sebenarnya dirasakan Idzes di tengah laga hidup mati ini? Simak cerita lengkapnya yang bikin bulu kuduk berdiri.
Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes salut dengan dukungan 70.000 supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat menang atas Cina di laga ke-9 grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB. Bek 24 tahun tersebut kembali dipercaya sebagai starter oleh Patrick Kluivert. Pemain Venesia tersebut kembali diturunkan bersama-sama dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di pos bek tengah. Hasilnya kembali paten buat skuad Garuda. Lini pertahanan Timnas Indonesia kokoh sampai akhir. Para penyerang Cina kesulitan menciptakan peluang di dalam kotak penalti Garuda. Penampilan apik mereka makin sempurna dengan 3 poin di tangan. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda diciptakan oleh Ole Romeni melalui titik putih. Kami menunjukkan kekompakan yang bagus sejak training camp. Dan kami bisa menunjukkan kekompakan yang luar biasa malam ini, sehingga memudahkan kerja kami di lini belakang, ujarnya. Selain itu, dirinya sangat bangga dengan dukungan fans yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 70.000 tiket yang terjual habis jadi bukti antusiasme supporter skuad Garuda. Bek kelahiran Mierlo tersebut berterima kasih dengan antusiasme penggemar yang terus mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Kalian sudah bernyanyi selama ini, ujar Jay Idzes. Tapi alasan kenapa kami berada di sini, alasan kenapa kami berjuang sebesar ini adalah karena kami bermain untuk para pendukung. Kami bermain untuk rakyat Indonesia. Kami bermain untuk pendukung, itulah alasan kami berjuang sebesar ini. Dan kami berjuang dengan baik bersama-sama. Jadi terima kasih, dan mari kita lihat kemana selanjutnya, ujarnya. Berubah menjadi lautan sorak-sorai dan tepuk tangan. Bendera merah putih berkibar berdampingan dengan atribut supporter lokal Jepang. Bahkan terdengar yel-yel penyemangat dalam bahasa Indonesia seperti Garuda di dadaku dan Indonesia bisa yang dilantunkan dengan fasih oleh para pendukung Jepang. Tak sedikit yang membawa poster bertuliskan "Selamat datang Indonesia" dan "Asia's Rising King". Kehadiran pemain-pemain andalan seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Maarten Paes menjadi magnet tersendiri. Sorotan kamera langsung tertuju pada wajah-wajah para penggawa Garuda yang tampak terharu dan tak menyangka akan disambut semeriah itu. Beberapa pemain bahkan menghentikan langkah mereka untuk memberikan salam dan berfoto bersama para penggemar. Pelatih kepala Patrick Kluivert mendapat tepuk tangan panjang dari para fans. Banyak supporter Jepang yang mengenal sepak terjang Patrick sejak masa kepelatihannya di Asia Timur. Kami bangga dengan Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia. Permainan mereka sangat menghibur dan penuh semangat. Mereka layak disebut Raja Baru Asia, ujar Hiroshi, salah satu supporter asal Osaka yang sengaja datang ke Tokyo demi melihat langsung kedatangan tim Indonesia. Sambutan yang begitu meriah ini tidak lepas dari performa menanjak Timnas Indonesia selama fase kualifikasi. Anak-anak asuh Patrick Kluivert berhasil mencuri perhatian dunia Asia dengan permainan atraktif dan mental baja. Bahkan sukses mengalahkan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan menahan imbang Australia di kandang sendiri. Laga melawan Jepang nanti memang bukan menjadi laga penentuan, dikarenakan Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde 4. Jika Indonesia mampu mencuri poin di laga ini, peringkat FIFA Timnas Indonesia akan naik drastis dan mengukir sejarah baru karena bisa mengalahkan raksasa Asia. Meski di atas kertas Jepang adalah unggulan utama di grup C, semangat juang Garuda dan dukungan dari publik, termasuk yang tak disangka-sangka datang dari negeri Sakura sendiri, menjadi modal emosional yang tak ternilai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang turut menyertai rombongan Timnas, mengungkapkan rasa bangganya atas sambutan ini. Ini bukti bahwa perjuangan para pemain kita tidak hanya diapresiasi di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kita datang ke Jepang bukan sebagai tim kecil, tapi sebagai wakil Asia Tenggara yang dihormati. Begitu kira-kira kata Erick. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakukan sesi latihan tertutup malam ini di Suita Stadium,
sebelum menjalani laga pamungkas melawan Jepang 2 hari mendatang. Laga tersebut bukan hanya menjadi pertarungan teknis di atas lapangan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan dan harga diri sepak bola Indonesia di kancah Asia. Dengan semangat tinggi dan dukungan yang merentang lintas negara, Garuda tak lagi datang sebagai tim yang dipandang sebelah mata. Mereka datang bak Raja Asia yang siap menaklukkan tantangan terakhir demi mengibarkan merah putih di panggung dunia. Bagaimana guys menurut kalian dengan sambutan heboh dan meriah fans Jepang kepada timnas Indonesia? Coba ucapkan terima kasih kepada fans Jepang pada komentar di bawah ini ya. Stadion gemuruh tanpa henti. Pelatih Cina tak bisa sembunyikan kekaguman usai ditaklukkan timnas Indonesia di GBK. 80.000 supporter bikin mental pemain Cina drop. Sejak